A. Pengertian badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha berbentuk kesatuan yuridis dan ekonomi dari satu unit usaha yang modalnya berasal dari satu orang, serta bertujuan untuk mendapatkan laba. B. Kelebihan badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan memiliki beberapa kelebihan dibanding jenis badan usaha lainnya, sebagai berikut. 4. Pajak yang ditanggung oleh perusahaan rendah. Umumnya badan usaha perseorangan menanggung pajak yang rendah. 5. Memiliki peluang untuk memperoleh kemungkinan sebesar-besarnya. Badan usaha perseorangan memiliki organisasi sederhana dan menanggung pajak yang rendah. 6. Rahasia perusahaan terjamin. Pemilik tersebut dapat mengawasi dan memegang kendali usaha terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam badan usaha yang dipimpinnya. 2. Persekutuan firma. Pengertian badan usaha persekutuan firma adalah badan usaha yang berbentuk kesatuan yuridis dan ekonomi dan faktor-faktor produksi yang pemilik modalnya adalah dua orang atau lebih. 3. Persekutuan komanditer (CV). Persekutuan komanditer lebih lazim dikenal dengan istilah CV. Persekutuan komanditer atau CV dijumpai di perusahaan yang dibentuk oleh profesi dokter dan pengacara. 1. Sekutu aktif atau sekutu bekerja adalah sekutu yang menyetor modal, pengelola perusahaan, dan tanggung jawab secara penuh atas kerugian perusahaan. 2. Sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja atau disebut juga sekutu diam adalah sekutu yang menyetorkan modal tanpa ikut mengelola usaha. C. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Untuk mengurus pendirian Badan Usaha Perseroan Terbatas atau PT, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dijelaskan bahwa bagi pemilik badan usaha yang hendak mendirikan PT, harus mengajukan permohonan dan dokumen pendukung kepada Menteri Hukum dan HAM paling lama 60 hari sejak akta pendirian PT ditandatangani. Keterangan yang harus dilengkapi oleh pemilik PT meliputi beberapa hal, yakni sebagai berikut. 1. Nama dan kedudukan PT. 2. Jangka waktu berdirinya PT. 3. Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. 4. Besar modal yang dimiliki, baik modal dasar, modal ditempatkan, maupun modal disetor. 5. Alamat lengkap PT. Modal saham dan klasifikasi saham perseroan terbatas. 1. Modal saham menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, besar modal saham yang ditentukan negara adalah 20 juta rupiah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, besar modal dasar perseroan terbatas yang ditentukan negara adalah 50 juta rupiah. Pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa pengurangan modal perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri dengan persyaratan sebagai berikut. F. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. 1. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi atau dewan komisaris. Dalam ruang lingkup anggaran dasar RUPS merupakan forum yang menjadi tempat RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi Perseroan Terbatas setiap tahun atau pada waktu-waktu tertentu berdasarkan kepentingan perseroan terbatas ataupun pemegang saham. RUPS mempunyai 3 fungsi penting, yaitu A. Memberi informasi atau laporan terkait kinerja dan keuangan perusahaan kepada para pemegang saham. B. Untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham terkait masalah atau hal-hal yang berada di luar wewenang RUPS. C. Sebagai forum diskusi antara direksi dan pemegang saham. 3. Hak dan wewenang RUPS.
RUPS mempunyai hak yang tidak diberikan kepada direksi ataupun dewan komisaris. Adapun wewenang tersebut: A. Mengesahkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan. Pasal 13 ayat 1. B. Menetapkan perubahan anggaran dasar. Pasal 19 ayat 1. C. Menyetujui pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan. Pasal 35 ayat 1. G. Direksi. 1. Persyaratan direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Orang yang dapat diangkat sebagai direktur perseroan adalah seseorang yang cakap dan tidak mengalami beberapa kondisi, di antaranya: A. Dinyatakan pilot dalam kurun waktu 5 tahun sebelum diangkat menjadi direktur. B. Tidak menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab atas kepailitan yang dialami suatu perusahaan. C. Pernah menjalani hukuman akibat tindak pidana yang merugikan keuangan negara. A. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan ataupun kelalaiannya. B. Telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian demi kepentingan dan tujuan perseroan. C. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris: A. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus serta memberi nasihat kepada direksi. Pasal 108. B. Wajib menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dengan itikat baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab. Pasal 114 ayat 2. C. Ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah. Pasal 114 ayat 3. Laporan tahunan perusahaan harus memuat hal-hal berikut. A. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca atau akhir tahun buku yang baru dengan perbandingan tahun buku sebelumnya. B. Laporan kinerja persoalan terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup daerah sekitar perusahaan. C. Laporan pelaksanaan mengganggu perusahaan selama tahun baru yang bersangkutan. D. Pemeriksaan kejadian anggotanya direksi dan anggota dewan komisaris. B. Peran BUMN dalam perekonomian daerah. 1. Berperan melaksanakan pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional. 2. Berperan sebagai salah satu sumber pendapatan hasil asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah. 3. Memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat. 1. Badan Usaha Perseroan. Badan Usaha Perseroan atau Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modelnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sekitar 51% sahamnya dimiliki oleh negara serta bertujuan utama mengajar keuntungan. 2. Badan Usaha Umum. Badan Usaha Umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modelnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. BUMD. 1. Kebaikan BUMD adalah sebagai berikut: berusaha menyediakan barang-barang kebutuhan pemerintah daerah, bersumber pendapatan berasal dari daerah, menyediakan lapangan kerja bagi penduduk di suatu daerah, memberikan keamanan kerja bagi penduduk suatu daerah, memberikan keamanan kerja bagi para pegawainya. 2. Kelemahan BUMD adalah sebagai berikut: pengelolaannya penyangkutan birokrasi sehingga BUMD kurang cepat dalam mengambil keputusan, sering kekurangan modal, maju mundurnya BUMD dalam banyak hal bergantung kepala daerah karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah.
Peran BUMN dalam perekonomian daerah. 1. Berperan melaksanakan pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional. A. BUMN. 1. Kelemahan BUMN adalah sebagai berikut. Berusaha pada satu sektor yang menguasai hajat hidup yang banyak, menyediakan barang dan jasa publik, kesejahteraan masyarakat, membantu keberadaan badan usaha lainnya agar dapat berusaha dengan lebih baik.